Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari Universitas Negeri Padang. Kami berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan rekan saya yaitu yang pertama Agus Prayuda dengan NIM 2007-3001. Yang kedua yaitu Amanda Golza dengan NIM 2001-8048. Dan yang terakhir, saya Atika Sari dengan NIM 2002-9008. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pentingnya mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan, serta konsep profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Amanda Golza. Kepada Amanda, disilahkan. Pentingnya mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Komponen utama dalam sistem pendidikan yang memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah guru. Oleh karena itu, guru mempunyai peranan penting dalam administrasi pendidikan, terutama dalam melaksanakan fungsi pokok administrasi. 2. Konsep profesi pendidikan dan tenaga kependidikan. Pengertian profesi. Menurut Saud, profesionalisasi menunjuk kepada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria standar dalam penampilannya sebagai anggota profesi. Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keadilan, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. B. Karakteristik profesi. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI menjelaskan ciri-ciri utama profesi adalah 1. Memiliki fungsi dan signifikansi sosial. 2. Memiliki keahlian dan keterampilan tingkat tertentu. 3. Memperoleh keahlian dan keterampilan melalui metode ilmiah. 4. Memiliki batang tubuh disiplin ilmu tertentu. 5. Studi dalam waktu lama di perguruan tinggi. 6. Pendidikan ini juga merupakan wahana sosialisasi nilai-nilai profesional di kalangan mahasiswa yang mengikutinya. Materi selanjutnya kita masuk kepada tenaga kependidikan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agus Prayuda. Kepada Yuda, disilahkan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan, yakni yang C, tenaga kependidikan. Menurut Yahya, profesi tenaga kependidikan adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan dan dilakukan dengan kemahiran, keterampilan, dan kecakapan tertentu serta didasarkan pada norma yang berlaku. Tugas pokok tenaga kependidikan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 Pasal 39 Ayat 1 disebutkan bahwa tugas pokok tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Lanjut. Yang D, hak dan kewajiban tenaga kependidikan. Hak yang melekat pada diri tenaga kependidikan sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dan pantas dan memadai. 2. Memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. 4. Memperoleh pelindungan hukum dan melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. 5.
memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Lanjut, yang D, hak dan kewajiban tenaga kependidikan. Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tenaga kependidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Oke, lanjut. Yang E, klasifikasi tenaga kependidikan. Klasifikasi tenaga kependidikan sebagai tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, Kepala Satuan Pendidikan. 2. Pendidik. 3. Tenaga kependidikan lainnya. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya dari Saudara Yuda dan Saudara Amanda. Di sini saya bisa menarik kesimpulan, yaitu administrasi pendidikan adalah subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Mungkin mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.